Pengkajian keperawatan menurut Istiqomah 2017 dan Holifa 2016, data yang sering muncul pada penyakit katarak yaitu pada usia lansia, yaitu pertama identitas seperti nama lengkap, jenis kelamin, usia di atas 60 tahun, pekerjaan sebagai petani atau tukang las. Kedua itu riwayat keperawatan, di mana kita harus mengetahui status kesehatan saat ini. Pandangan kabur, sulit melihat di malam hari, bayangan menjadi ganda, warna cahaya memudar, malu dengan kondisinya, tidak menyukai bagian mata, merasa tidak dapat beraktivitas dengan baik. Nah, yang kedua itu riwayat kesehatan masa lalu, seperti memiliki riwayat hipertensi atau diabetes mellitus. Kemudian itu riwayat kesehatan keluarga, di mana terdapat anggota keluarga yang menyandang penyakit katarak. Riwayat pekerjaan dan status ekonomi pasien, seperti bekerja sebagai petani sehingga mata sering terpapar sinar matahari, atau sebagai tukang las yang beresiko mengalami trauma mata. Kemudian kita harus mengetahui lingkungan tempat tinggal pasien ini, seperti pencahayaan kurang, barang-barang yang beresiko membuat jatuh tidak ditempatkan dengan benar, dan kamar mandi licin. Kemudian kita harus mengetahui pola fungsional, seperti yang pertama itu persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan, seperti memiliki kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol, pengetahuan yang kurang terhadap penata laksanaan katarak. Nah, kemudian itu nutrisi, metabolik, frekuensi makan baik, frekuensi minum baik, nafsu makan baik, jenis makanan bervariasi. Kemudian itu eliminasi frekuensi BAK meningkat di malam hari, aktivitas pola latihan, mudah merasa lelah ketika beraktivitas. Kemudian itu pola kognitif, persepsi pandangan kabur, sulit melihat di malam hari, bayangan menjadi ganda, warna cahaya memudar, dan pernah terjatuh. Kemudian itu persepsi diri, pola konsep diri, yaitu malu dengan kondisinya, tidak menyukai bagian mata, merasa tidak dapat beraktivitas dengan baik, merasa tidak sempurna. Nah, yang kemudian itu pola peran hubungan, di mana membatasi bersosialisasi dan lebih sering di rumah. Kemudian itu seksualitas, di sini seksualitasnya tiada keluhan. Kemudian pemeriksaan fisik, yang pertama itu keadaan umum baik dan kesadaran komposmentis. Nah, yang kemudian itu tanda-tanda vital, di mana ditemukan tekanan darah, dikaji tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, dan SpO2. Kemudian itu antropometri, seperti berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Nah, yang kemudian itu rambut sudah beruban dan mengalami kerontokan. Kemudian mata, pupil berwarna putih atau abu-abu, dan sklera kemerahan. Nah, kemudian itu telinga simetris, terdapat sedikit serumen, dan pendengaran sudah berkurang. Yang kemudian itu bibir, gigi, dan mulut. Gigi sudah banyak yang tanggal dan kebersihan mulut kurang. Kemudian itu periksa dada simetris, tidak ada benjolan, tidak ada retraksi dinding dada, vokal vermitus, teraba, dan suara nafas vesikuler. Nah, yang kemudian itu abdomen, bentuk simetris, tidak ada pembesaran, tidak ada nyeri tekan, tidak ada asites, dan suara timpani. Kemudian itu kita kaji, kita periksa juga kulitnya. Di sini kulitnya keriput, turgor kulit, lebih dari 3 detik, akral hangat. Yang kemudian itu ekstremitas kekuatan otot 5, capillary level time kurang dari 3 detik. Kemudian anggota gerak lengkap. Intervensi keperawatan, diagnosa yang pertama yaitu A. Harga diri rendah situasional. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan harga diri meningkat dengan kriteria hasil: A. Penilaian diri positif meningkat, B. Perasaan malu menurun, C. Perasaan tidak mampu melakukan apapun menurun. Intervensinya yaitu promosi harga diri. A. Monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri, B. Monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai kebutuhan, C. Motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri, D. Diskusikan aktivitas yang meningkatkan harga diri,
E. Berikan umpan balik positif atas peningkatan mencapai tujuan. F. Anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. G. Latih cara berpikir positif. H. Latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan persepsi sensori. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan fungsi sensori membaik dengan kriteria hasil: A. Ketajaman penglihatan meningkat. B. Ketajaman pendengaran meningkat. C. Persepsi stimulasi kulit meningkat. Intervensinya yaitu minimalisasi rangsangan. A. Status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan. Misalnya, nyeri atau kelelahan. B. Diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misal bising dan terlalu terang. C. Batasi stimulus lingkungan, misalnya cahaya, suara, atau aktivitas. D. Ajarkan cara meminimalisasi stimulus, misal mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan. Diagnosa yang ketiga yaitu resiko jatuh. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil: A. Jatuh saat berdiri menurun. B. Jatuh saat berjalan menurun. C. Jatuh saat di kamar mandi menurun. Dan D. Jatuh dari tempat tidur menurun. Intervensinya yaitu pencegahan jatuh. A. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala. B. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda atau sebaliknya. C. Gunakan alat bantu berjalan seperti kursi roda atau walker. D. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin. E. Anjurkan latihan keseimbangan. F. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. Diagnosa yang selanjutnya yaitu diagnosa keempat, resiko cedera. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil: A. Kejadian cedera menurun. B. Luka atau lecet menurun. C. Fraktur menurun. D. Perdarahan menurun. Dan E. Ekspresi wajah kesakitan menurun. Intervensinya yaitu pencegahan cedera. A. Identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. B. Sediakan pencahayaan yang memadai. C. Pastikan kursi roda dalam kondisi terkunci. D. Anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri. Diagnosa yang kelima yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan manajemen kesehatan meningkat dengan kriteria hasil: A. Melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat. B. Menerapkan program keperawatan meningkat. C. Aktivitas hidup sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan meningkat. Intervensinya yaitu edukasi kesehatan. A. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. B. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. C. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. D. Berikan kesempatan untuk bertanya. Yang keempat yaitu pelaksanaan keperawatan. Pelaksanaan keperawatan merupakan tahap keempat dari proses keperawatan yang dimulai setelah perawat menyusun rencana keperawatan. Tujuan dari implementasi adalah membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan adalah tahap akhir dari proses keperawatan untuk mengukur respon klien terhadap tindakan keperawatan dan kemajuan respon klien ke arah pencapaian. Tujuan hasil asuhan keperawatan didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu S. Subjektif, O. Objektif, A. Assessment, P. Planning.